Mathal qa'im fi hududillah. Nabi SAW bersabda, mathal qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum wa qalu law anna khalaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a wa in taraku ala aydihim halaku jami'a. Apa kata Nabi? Perumpamaan kita hidup di atas dunia ini, orang baik, orang jahat duduk di atas dunia ini, perumpamaannya seperti mana orang yang sedang mengundi untuk berada di atas sebuah kapal layar. Dan kapal itu double decker, ada atas, ada bawah, dua. Fakana alladhi fi asfalina idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Maka dapatlah dua, satu di atas, satu di bawah. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dapat di atas, orang-orang yang asli dapat di bawah. Ini perumpamaan. Dua-dua dapat. Satu di atas, satu di bawah. Tetapi masalahnya sekarang, orang yang berada di bawah, bila mana mereka mau mendapatkan air, mereka kena naik ke atas. Kena naik ambil di tingkat atas. Marru ala man fawqahum, kena naik di atas. Setiap kali mau air, naik atas, turun lagi. Mau ambil air, naik atas, turun lagi. Mau ambil air, naik atas, turun lagi. Akhirnya penat. Penat satu, dua, menyusahkan pula orang di atas. Wa qalu, orang-orang yang di bawah ni fikir, law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Orang yang di bawah ni kata, alangkah bagusnya kalau kita tembuk sahaja lubang di bawah ni. Iya kan? Kan laut, air di bawah. Buat apa lagi mau naik atas? Akan menyusahkan orang atas. Alangkah bagusnya kita tembuk saja lubang, ambil air daripada bawah. Betul tidak? Logik akal, betul. Tapi apa kata Nabi? Wa in taraku ala aydihim halaku jami'a. Kalau orang yang di atas tidak cegah perbuatan orang yang di bawah, akan binasa, hancur, karam semua mereka sekali. Berlubang. Bila berlubang akan masuk air, akan karam. Betul tidak? Kata Nabi, kalau orang yang di atas tidak pegang tangan-tangan mereka di bawah, tidak cegah kemungkaran yang mereka buat di bawah, semua sekali akan binasa. Orang yang baik akan binasa, orang yang jahat pun akan binasa. Wa in akhadhu ala aydihim. Tapi kalau orang yang di atas mencegah apa yang orang di bawah mau buat, najau wa najau jami'a. Semua sekali akan selamat. Maka sebab itu hadirin, pentingnya untuk kita mencegah kemungkaran yang kita nampak di mata kita, sangat penting. Dan pentingnya untuk kita mengajak orang lain kembali untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bila mana Allah turunkan bala, bukan diturunkan kepada orang yang jahat saja, tapi orang-orang yang soleh pun akan kena sekali. Itulah pertanyaan daripada isteri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Jahshin. Pernah sekali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afanahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan di sisi kita ada orang-orang yang soleh? Adakah kita akan binasa sedangkan di sisi kita ada ahlul ibadah? Adakah kita akan binasa sedangkan di sisi kita ada ahlul ilmi? Nabi kata, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, Nabi kata, apabila kemaksiatan sudah berleluasa dan kemaksiatan mengatasi sudah kebaikan yang kamu lakukan. Maka sebab itu ayo rebut. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita, rebut 5 perkara ini. Masa muda sebelum datangnya masa tua, masa sehat sebelum datangnya masa sakit, masa lapang sebelum datangnya masa lapang sebelum datangnya masa sibuk, masa ada kaya, ada keuangan, ada rezeki sebelum datangnya masa fakir, dan yang terakhir masa hidup sebelum datangnya masa kematian. Waktu sudah mati, tidak ada peluang sudah untuk masuk semula ke dunia untuk memperbetulkan amal soleh kita. Seorang bayi yang berada di dalam rahim ibunya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada alam rahimnya dalam keadaan cacat, puntung tangannya, keluar daripada alam rahim tidak ada tangan. Mustahil doktor akan kata, "Ayuh, kita masukkan semula bayi ini ke dalam perut ibunya untuk sempurnakan proses dia punya tangan yang belum siap." Mustahil. Bila sudah keluar ke dunia, mustahil masuk balik ke dalam alam rahim. Mustahil untuk sempurnakan dia punya tangan. Sangat-sangat mustahil. Macam itulah juga bila mana kita sudah masuk ke dalam kubur kelak. Cacat imannya, cacat amalnya,
mau kembali semula ke dunia untuk menyempurnakan dia punya iman, memperbanyakkan dia punya ibadah, sangat-sangat mustahil. Seperti mana mustahilnya bayi itu masuk semula ke dalam rahim, ke dalam perut ibunya, seperti itulah juga mustahilnya seorang manusia yang sudah mati untuk kembali semula ke dunia untuk memperbaiki amal kehidupan mereka.